Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Yusufa dengan NPM 224111142 dari kelas manajemen 22C. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang manajemen resiko kredit. Pengertian manajemen resiko kredit. Manajemen resiko kredit secara sederhana adalah mengelola resiko kredit. Lalu apa yang dimaksud dengan resiko kredit? Mengutip dari Wikipedia, resiko kredit atau credit risk adalah suatu resiko kerugian yang disebabkan oleh ketidakmampuan atau gagal bayar dari debitur atas kewajiban pembayaran utangnya, baik utang pokok maupun bunga ataupun keduanya. Menurut para ahli, resiko kredit didefinisikan sebagai resiko kerugian sehubungan dengan pihak peminjam atau counterparty tidak dapat dan tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya. Ferry dan Sugiarto. Ada juga pengertian lainnya, resiko kredit akibat dari kredit yang tidak tertagih dikarenakan adanya suatu tenggang waktu pengembalian. Jadi resiko kredit adalah resiko kerugian yang dialami perusahaan akibat dari kegagalan meminjam dalam membayar atau melunasi hutangnya. Penyebab resiko kredit. Ada beberapa sebab terjadinya resiko kredit pada perusahaan keuangan dan umumnya berasal dari pihak lain atau debitur. Salah satu penyebab yang paling sering terjadi adalah ketika debitur terlambat dalam membayar utang, melewati tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan. Keterlambatan ini dapat dilatar belakangi oleh berbagai kondisi seperti debitur dalam memiliki biaya yang cukup untuk membayar utang atau sengaja terlambat membayar utangnya. Metode manajemen risiko kredit. Perusahaan khususnya bank menggunakan sejumlah metode dan kebijakan dalam mengelola risiko kredit untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kerugian tersebut. Ada 6 metode yang dapat digunakan untuk mengelola risiko kredit, yaitu yang pertama model pemeringkatan atau grading model. Jika perusahaan dapat menerapkan kebijakan pemberian kredit yang sehat, kemungkinan risiko masalah kebijakan kecil, maka langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menciptakan model pemeringkatan kredit sebagai sarana untuk menetapkan kemungkinan terjadinya gagal bayar. Perusahaan melakukan kalibrasi risiko yang memungkinkan untuk menetapkan probabilitas tertentu untuk setiap kejadian yang tidak diinginkan. Metode ini memungkinkan perusahaan untuk memastikan bahwa portofolio kredit bank tidak terpusat pada kredit berkualitas buruk. Kemudian yang kedua, manajemen portofolio kredit. Model ini yaitu perusahaan mengukur portofolio kredit untuk memberikan keyakinan bahwa kredit yang diberikan tidak terlalu terpusat pada satu wilayah saja. Dengan begitu, perusahaan dapat melakukan diversifikasi pada portofolio kreditnya, sehingga resiko terjadinya gagal bayar yang bersifat sistematik dapat ditekan. Yang ketiga, sekuritisasi, yaitu tindakan menjual sebagian portofolio kreditnya pada investor dalam bentuk surat berharga. Kemudian yang keempat, peran agunan, yaitu aktiva yang diperjanjikan debitur untuk mendapatkan kredit dan dapat diambil alih ketika terjadi gagal bayar, memiliki peran penting dalam kebijakan pemberian kredit yang diterapkan bank. Kemudian yang kelima, monitoring arus kas, yaitu sebagian bank yang mengalami tingkat gagal bayar yang tinggi menurunkan resiko kredit dengan membatasi exposure dan memastikan nasabah bereaksi cepat terhadap keadaan yang berubah. Yang keenam, manajemen pemulihan, yaitu pengelolaan yang efisien terhadap suatu kredit yang mengalami gagal bayar dapat menghasilkan pemulihan cukup besar dibandingkan tingkat kerugiannya. Penerapan manajemen risiko kredit. Manajemen risiko kredit ini perlu diterapkan secara berkesinambungan seiring dengan terjadinya peningkatan risiko pinjaman bermasalah. Bagaimana proses penerapannya? Para ahli berpendapat bahwa ada 4 poin utama dalam penerapan manajemen risiko kredit. Yang pertama, pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Yang kedua, kebijakan prosedur dan penetapan limit. Kemudian
Yang ketiga, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan sistem informasi manajemen risiko kredit. Kemudian yang keempat, sistem pengendalian internal. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.